Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashabal fadilah, para kiai, khususnya pengasuh pondok pesantren Al-Iman dan juga pimpinan Mahat Ali Al-Iman yang saya muliakan, akhina fillah Kiai Haji Abdul Hanan, Direktur Mahat Ali Tebuireng, yang saya hormati akhina fillah Al-Ustadz Nur Solehin, Mudir Mahat Ali As-Siddiqiyah DKI Jakarta, dan seluruh sahabat-sahabat, sebutannya kalau dema itu sahabat, apa istilahnya itu? Asalkan jangan pakai ikhwan dan akhwat, itu sudah itu ikhwan dan akhwat itu sudah ada yang pakai, tidak badi lagi gitu. Jadi harus mencari apa kata, kalau sahabat-sahabat itu istilah PMII itu ya, apa sadik-sadik kawan-kawan gitu. Jadi monggo ambil istilah itu penting sebagai satu simbol dalam satu apa namanya asosiasi atau apa namanya perkumpulan. Itu adalah sangat penting sekali untuk membuat satu istilah, sehingga ini kalau istilahnya seperti ini pun juga akan ketemu ini adalah dema gitu. Termasuk juga alma mater seperti apa, kode yang harus dimiliki bersama. Mungkin itu penting sekali. Ini alma maternya masih belum ada kayaknya, berupa baju atau kopiah. Itu kalau sarung mungkin sudah sepakati sarungan genggi, tetapi seragam jasketnya atau jasnya seperti apa itu harus ada simbol yang sama. Kalau lambang mungkin tidak mungkin sama karena Mahat Ali punya maziyah masing-masing, dan bahkan lambangnya diistikharahkan gitu, sehingga kalau harus dibuarkan menjadi satu lambang mungkin itu gimana gitu. Atau memang ada kesepakatan dema itu bukan Mahat Ali masing-masing, tapi isu perhimpunan, supaya ada mana elaborasi dari Kiai Solehin tadi itu nampak. Kalau hanya menampakkan lambang Mahat Ali masing-masing itu ada kompetisi, ada persaingan di situ. Kalau persaingannya sehat enak, tapi kalau tidak sehat itu kan yang tidak bagus. Itu mungkin merumuskan simbol saja itu adalah dalam satu pergerakan itu penting. Jadi yang dikatakan bunyanun marsus, apa sebuah bangunan yang terpatri itu, atau safin wahid, itu penting sekali untuk kita membuat pergerakan seperti apa ke depan, termasuk simbol yang akan kita miliki. Mungkin sampai hari ini belum terfikirkan di situ, mungkin hari ini bisa difikirkan nanti seperti apa kode yang akan kita tampilkan untuk dema. Kalau asosiasi sudah, termasuk simbolnya seperti apa, itu PMI ada, HMI itu ada, kemudian MMI juga ada, semuanya ada. Ini penting sekali. Sahabat-sahabat sekalian, adik-adik santri yang berbahagia, pertama kami menyampaikan apresiasi bahwa menyetir dari dahunya Kiai Maimun Zubair kepada santri dan juga kepada orang-orang yang hadir waktu itu. Saya juga kebetulan suan sama beliau bahwa ketika Anda menjadi seorang santri berarti Anda bergelut dalam tafakuh fiddin, bergelut untuk mencari identitas diri, menuju warasatul anbiya. Itu kan sangat tinggi sekali cita-citanya, warasatul anbiya. Al anbiya lam yuwarithu ilman, lam yuwarithu dirhaman wala dinaron, ditambah di situ tafsirnya fikih hadisnya wala rupiah wala dolaran wala ghair, wa inna ma warathu al ilma. Al ilmu yang paling nampak dalam diri Rasulullah itu adalah ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Kalau Al-Quran dan Sunnah ini menjadi jati diri kita, kemudian ditambah al-ijma, ditambah al-qiyas, itu ketika menyangkut sumber hukum. Tetapi ciri khas manusia Qur'ani, manusia yang sunni, itu penting sekali kita bentuk. Karena saat ini banyak orang yang kadang-kadang ingin menciptakan itu tapi over, sehingga timbul radikalisme, timbul macam-macam, dan ada yang anti itu sehingga timbul liberalisme. Kita dalam posisi al-wasatiyah, dalam posisi tengah, ya tidak liberal, tidak radikal, enggak. Itu jalan yang telah dibangun oleh Ki Hasyim Asy'ari, oleh Wali Songo, oleh Imam Bonjol, kira-gitu ya, dan yang imam-imam yang lain gitu di Indonesia ini, sehingga ini menjadi satu teori dalam bernegara kita, bahwa Nahdlatul Ulama itu mengambil sikap yang tegas, posisinya sesuai dengan yang disampaikan Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, ad-dinu wal mulku tau'aman. Agama dan negara itu adalah ibarat dua kembar siam, dua sisi mata uang. Agama bukan itu negara, negara juga bukan agama, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan, sehingga timbullah teori simbiosis mutualisme. Kalau Anda punya mata uang, sebelahnya dihapus gambarnya, itu tidak akan laku. Yang hanya sebelahnya itu harus ada. Hanya posisiononya adalah ad-dinu usun wal mulku haris. Agama itu adalah merupakan pondasi, sedangkan negara adalah merupakan harisun. Harisun itu ibarat perisai baju kita ini, tapi isinya di dalamnya itu harus diisi dengan pondasi agama. Baik. Dalam hal ini tentang keilmuan itu, menurut Imam Ibn Zubair, adalah ungkapan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna, ini ada yang salah ketik, la'tibara li dzatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababi fakabbir ali arba'an li wafatihi. Itu kan, ini kan apresiasi kepada orang yang punya ilmu, bahwa hayatul fata itu adalah pondasinya bil ilmi wat tuqa. Ini enggak bisa dipisahkan, karena al ilmu wat tuqa, atau dengan kata lain di Al-Qur'an itu Allah yarfa'illahu alladzina amanu minkum, itu adalah at-tuqa, walladzina utul ilma darajat, itu adalah ya ilmu itu sendiri. Kalau orang pemuda di masa kecilnya tidak pernah belajar, fakabbir alaihi arba'an, maka silahkan takbir 4 kali liwafati, karena dia sudah mati sebetulnya. Al ulama ahya wal juhala amwatun yamshuna 'alal ardi. Ulama itu adalah hidup selamanya walaupun sudah meninggal, tetapi al juhala amwat, mati semua katanya, walaupun mereka hidup di atas bumi. Ini sebuah apresiasi yang luar biasa menurut saya. Dan kalau cari syahid itu semua, baik hadis, Al-Quran, itu tidak muat kalau ditumpuk dalam beberapa keranjang, saking banyaknya hadis Al-Quran tentang syaraful ilm, sehingga memiliki kesimpulan bahwa apakah amal itu menjadi qayyid terhadap kemuliaan ilmu, atau amal atau ilmu menjadi qayyid terhadap kemuliaan amal. Ini ada dua pendapat ulama kita mengatakan bahwa al ilmu syai'un wal amalu syai'un akhar. Dengan berilmu saja walaupun tidak beramal itu sudah menjadi mulia orang. Kecuali apalagi diamalkan, masya Allah, luar biasa lah. Ciri khas kiai pesantren itu adalah al-ilmu wal amal. Kembali kepada perkataan Ibnu Ruslan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Jelas itu. Jadi siksaannya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya
nanti disiksa itu sebelum disiksanya orang penyembah berhala. Jadi sebelum Abu Jahal disiksa, itu disiksa santri Mahat Ali, termasuk direkturnya. Ketua Amali sama. Ketika lam ya'malu bi'ilmi, ini masalahnya di situ. Sebaliknya juga sama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Adapun seseorang yang beramal tanpa ada pengetahuan dasar ilmu itu mardudah, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Sehingga di sini al-ilm wal amal menjadi satu kesatuan. Timbullah teori dalam pendidikan, dalam knowledge itu ada apa namanya? Ada afektif, psikomotorik, apa satunya? Ilmunya itu kognitif, afektif dan psikomotorik. Al-ilmu wal amal. Oh, ternyata enggak cukup itu kalau fardu ain. Kalau fardu kifayah yang dipelajari itu harus apa namanya memberikan imbas positif kepada lingkungan, kan seperti itu. Lah, kalian santri Mahat Ali ini yang dipelajari bukan ilmu fardu ain, tapi ilmu fardu kifayah. Bayangkan aja, fikihnya Fathul Wahhab, Fathul Mu'in itu sudah ilmu untuk orang lain. Untuk diri kita cukup sulam safinah. Selesai. Tapi karena kita dalam menjadi mas'uliyah al-mujtama, memiliki tanggung jawab sosial, mas'uliyah dinil Islam, akan diminta pertanggungjawaban Rasulullah nanti tentang keberlangsungan agama ini, maka tidak cukup dengan al-ilmu wal amal, tapi juga harus disampaikan kepada orang lain. Lah, ketika dia berilmu, ketika dia beramal dan juga berdakwah di situ, maka meningkat katanya. Kalau al-ilmu wal amal itu warathatul anbiya. Tapi kalau sudah al-ilmu wal amalu wad dakwah itu warathatur rusul. Sesuai dengan definisi Rasul ya. Rasul itu adalah orang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya kepada umat. Lah bagaimana kita meningkat? Tidak hanya ulama warathatul anbiya, tapi ulama warathatur rusul. Ya harus tabligh. Harus ada penyampaian kepada masyarakat. Itulah kelebihan kiai-kiai pesantren yang saya baca seperti itu, sehingga menjadi DNU itu menjadi salah satu mabadi khairu ummah. Apa mabadi khairu ummah? Itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa hadha huwal fariq bainal umamil madiyah as-salifah wal wa umamin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat dahulu itu nabinya meninggal, tidak ada namanya al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Sehingga kitab Injil diganti, kitab Taurat diganti, jadi yuharrifunal kaliman mawadhi itu timbul. Tapi ciri khas umat Muhammad adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sedangkan umat dahulu adalah kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Ini urayanya kalau teruskan kepanjangan, jadinya pidato di depan orang awam. Nah, oleh karena itu maka berhubung saya membaca di sini mentaati ini supaya sama-sama memposisikan dirinya masing-masing. Lalu ilmu apa yang di situ yang dimaksud? Nah, di sini fa innal ilma syar'iyyah huwa afdalul ulum wa asyrafuha. Anda semua di sini sekarang kan? Jadi wa afdalul ulum wa ilmul Quran was sunnah. Sudah ada jurusan hadis ya, ada jurusan tafsir itu ulumul Quran. Dan jurusan fikih, ada jurusan tauhid. Ditambah-tambah ada jurusan filsafat apa namanya? Tasawuf. Iya, akidah filsafat. Akidah filsafat itu agak dipaksa-paksakan ya jurusan itu. Akidah karena filsafat itu dibenci oleh wa mastambatahu ahlul ilmi min fiqhihim. Ya. Wa ulaha
bil fadli wa al ilmu alladhi yatahaddats an sifat anillahi wa asma'ihi wa sifatihi ala tariqatis salafis salih. Ini jurusan apa ini? Jurusan akidah, tentang apa namanya, tentang, jadi di antara sekian isi Al-Quran itu adalah ada pembahasan tentang yang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jurusan akidah. Jadi ada hadis juga, ada hadis-hadis tentang akidah. Kemarin ada, saya punya tamu Kianan ingin mendirikan mahatnya di jurusan akidah. Saya bilang bahwa referensinya buat dulu, karena kalau hadisul ahkam sudah ada, tafsir ayatul ahkam sudah ada. Nah sekarang majmu'atu ayatil akidah itu agak jarang sepertinya itu. Jadi itu perlu mungkin amali nanti memberikan satu referensi apa. Kalau mungkin akidah-akidah yang berkembang saat ini, ada uluhiyat, ada rububiyah, ada asma sifat, itu ada. Tapi adalah maksud saya yang bukan ad-Dasuki, bukan kitab apa namanya Kifayatul Awam, bukan Ummul Barahin, bukan Al-Ibanah, tetapi mengutip dari beberapa ayat yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, khusus pembahasan tauhid, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri khasnya kan di situ, sehingga posisi bahwa perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah, kalau apa namanya Mu'tazilah tahkimul akli, ay ja'alal aqla hakiman, tapi kalau kita tidak, tetap nas yang di depan, sedangkan akal adalah tidak lebih dari sebuah alat untuk memahami nas Al-Quran. Ini yang di situ. Dan selanjutnya wayalihi al ilmu alladhi yatahaddats an awamirillah wa nawai, itu urusan fikih. Huwa alladhi ishtahara indan nasi bil fiqhi wa in kana isti'malul fiqhi fil asril awal kana syamilan lil amrain. Sehingga ada kitab Imam Abu Hanifah namanya Al-Fiqhul Akbar. Nah, itu Fiqhul Akbar itu tidak hanya bahas soal fikih, tapi fikih yang dimaksud adalah ad-din, ulumuddin. Sehingga tafsir masuk ilmuddin, hadis masuk ulumuddin, ulumul tafsir juga sama, ulumul hadis juga sama, fikih juga sama di situ, akidah juga sama, masuk dalam kerangka ulumuddin. Itu yang dimaksud falaula nafara min kulli fiqatin minhum liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu fiddin itu tidak berarti hanya fikih, tapi ilmu secara keseluruhan. Saya melihat rumpun ilmu yang ada di Ma'had Ali ini dari berbagai jurusannya, ini semua masuk dalam kategori al-ulum asy-syar'iyyah. Al-ulum asy-syar'iyyah. Ini bedanya dengan jurusan fakultas syariah. Itu cirinya di situ. Lah oleh karena itu maka mungkin ini menjadi mabda siasi atau menjadi mabda berpikir ketika harus melakukan satu pergerakan di Indonesia. Nah, untuk yang lain-lain itu saya kira nanti itu hanya saya menulis, sudah lama sebetulnya, itu tentang Ma'had Ali. Satu, yang apa itu? Sejarah. Ya, baik. Kemudian sekarang kita ya silakan siapa yang jaga G? Oh jangan. Ya berikutnya. Sekarang itu pondok pesantren di Indonesia ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan, bahwa pondok pesantren itu bagian daripada budaya. Saya katakan budaya. Cari di Timur Tengah di mana nggak ada. Ini kreativitas para ulama kita yang lahir di Indonesia. Ini yang ilham ya apa nggak ngerti saya. Ini belum ada satu kesimpulan, kecuali para peneliti tentang pendidikan pesantren itu soal sejarahnya. Tapi soal kok bisa muncul kayak begini, kenapa? Pesantren itu diciptakan oleh para ulama kita untuk menjadi media ta'allumil ulumis syariah. Itu loh. Kok bisa bentuknya pesantren, ada kiai, mawal pesantren. Pesantren adalah alladzi yatakawwan min arba'ati arkan aw min khamsati arkan. Ar-ruknul awal al-kiai. Wa ruknul tsani
at-talaba at-talamid. Wa ruknu tsalits adalah al-alaqah al-ilmiyah bainal kiai wat talaba. Ada proses pendidikan di situ. Terus ada media di situ adalah tempat untuk salat berjamaah namanya masjid. Ada proses. Jadi katanya Ki Maimun, bangunan pondok itu dunia. Dunia itu. Buktinya dunia kalau sudah meninggal yang direbut warisannya. Sampai ada 2 yayasan di situ pondok. Itu kan rebutan pengaruh katanya. Itu dunia katanya Ki Maimun. Yang bukan dunia itu adalah ngajinya. Makanya rukunnya pesantren kiai atau guru dan di bawahnya ada para asatid semuanya, santri. Itu adalah fisik. Tapi tidak cukup itu. Al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Sehingga harus ada al-alaqah, kerjasama antara kiai dengan santri. Apa itu? Adanya proses transformasi keilmuan. Isi yang disampaikan adalah ilmu syariat. Dan di sini menjadi unggul, menjadi unggul. Dan ilmu syariat disampaikan bukan jurusan fakultas syariah yang pakai SKS itu, bukan. Semuanya dibaca di pondok, mulai kitab alat nahwu, sarrafnya, kemudian akidahnya dibaca, tafsirnya dibaca, fikihnya dibaca. Masya Allah, seorang kiai itu mau dihargai apa itu? Sekarang sudah hafal 2 ayat Al-Quran, meneliti, sudah dikatakan sarjana Al-Quran, ya kan? Ada orang yang mentahqiq kitab hadis saja dalam kitab Ihya itu sudah mendapatkan profesor. Untuk menyusun seperti Ihya nggak mampu profesor ini. Pertanyaannya, Imam Ghazali itu mau dikasih gelar apa? Ini yang sulit. Kerjaan kami sekarang ini di majelis masyayikh, ini di pesantren saya tahu bahwa Ma'had Ali berbasis masyayikh, bahasa gitu ya, kiai. Karena idola kita Ki Hasyim Asy'ari. Beliau gelarnya apa, Kiai? Kiai sama saya itu. Doktor bukan ya? Enggak. Hadratus Syekh. Itu kan luar biasa. Hujjatul Islam. Idola kita itu Kiai Wahab Hasbullah. Itu ulama dulu. Kiai Bisri Syamsuri. Kiai As'ad Syamsul Arifin. Itu yang mutaqaddimin. Muncul terakhir misalnya seperti Kiai Maimun Zubair, Kiai Ahmad Sahal Mahmud, Kiai Khudori yang di sini dan yang lain-lain. Rata-rata saya baca ini nggak punya gelar, tapi ilmunya adalah ka'annau bahrun min baini sairi bihal di dunia. Ini segera katanya Madura itu. Segera atau ini adalah lautan ilmu. Mau dikasih gelar apa beliau? Ini yang menjadi pikiran, kira-kira Ma'had Ali itu nanti untuk kompetensi pengajarnya, kalau yang sudah doktor, yang sudah master, profesor dan akademik, oke deh. Tapi ilmunya para kiai itu, yang gurunya doktor itu semua, itu dikasih gelar apa nanti? Ini masalahnya di situ. Itu yang perlu kita lihat. Apa misalnya ada dari Blok Agung? Ada nggak? Blok Agung ada nggak? Banyuwangi. Apa ia cocok Kiai Hisham Syafaat itu hanya gelar S1? Hanya satu. Ilmunya sudah lebih tinggi beliau. Kalau jadi S1 nggak bisa ngajar di Ma'had Ali, Pak. Kenapa? Karena Ma'had Ali itu sudah juga S1. Jadi S1 nggak boleh ngajar S1, paling tidak S2. Kalau dipaksakan menjadi S lilin, itu masalahnya. Nah, disinilah letak keutamaan pondok pesantren, bahwa ternyata kiai-kiai kita menciptakan pondok adalah merupakan media untuk pembelajaran al-ulum asy-syar'iyyah. Ternyata karena ini terganggu, ternyata bangunan pondok pesantren yang dibangun dengan model pengajian tradisional dengan dasar ikhlas yang luar biasa, nggak ada kiai yang digaji, orang datang mondok siap diterima dan lain-lain, ternyata telah berhasil membentuk karakter yang berciri khas. Di situ ada at-tasamu, ada toleransi, dan juga memberikan ciri khas tentang al-i'tidal,
menjaga keseimbangan. Karena yang diyayakan akidah Kifayatul Awam, bukan Mu'tazilah, tidak liberal juga, bukan Jabariyah dan lain-lain. Itu muncul. Lah, pondok-pondok pesantren ini dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia itu telah mampu menciptakan kader-kader yang banyak jasanya kepada bangsa Indonesia. Itu yang perlu kita lihat, aspeknya ke situ. Itu dasar kita berpikir. Maka ketika ada gerakan di Indonesia untuk mengacak-acak ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren dan amaliyah-amaliyah ke pesantren yang yang mengacak-acak itu yang sekarang disebut dengan apa? Wahabi dan lain-lain. Maka bangkitlah sebuah pergerakan besar untuk menciptakan pesantren besar. Pesantren besar itu namanya Nahdlatul Ulama. Kiai Wahid Zaini mengatakan NU itu adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil. Tapi sadarlah bahwa NU lahir dari rahim pesantren, tidak dari mana-mana. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, semua orang pesantren, para muassis Jam'iyah Da'wah seluruh Indonesia. Ketika ada panggilan untuk melepaskan ular Nabi Musa itu, tongkat yang diserahkan itu tahun 1945, maka meletuslah resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang namanya seher-seher Belanda itu, tank, peluru yang luar biasa, itu adalah seher-seher Fir'aun itu. Teman. Cukup diganyang oleh ularnya Nabi Musa. Akhirnya apa? 10 Oktober itu menjadi hari pahlawan nasional dan menjadi kemenangan. Ularnya, sehernya siapa waktu itu? Siapa orang Belanda yang dibunuh? Jenderal Malabi. Itu seher itu. Seher itu. Yang mengganyang itu adalah menyantap itu ularnya Nabi Musa berupa sandi tebuireng, siapa namanya itu yang bunuh itu mukjizat itu orang itu. Di mana ada perang di dunia ini yang sampai jenderalnya dibunuh, gak ada kecuali Surabaya. Yang bunuh pun juga orang yang pegang senjata yang sangat kena hizibnya babas, Hizbun Nasar masuk, Hizbul masuk, semuanya itu terbelalak. Pasir dilempar jadi bom, bayangan aja. Kalau bukan ini orang pesantren, disinilah ini kalau terus-teruskan Belanda menjajah Indonesia, habis Belanda. Ya menghabiskan apa? Al-Ahzab wal Adiyah, itu yang tidak dimiliki. Itu turunlah yang itu namanya wirasah nabawiyah, wirasah Rasulullah ketika perang Ahzab, ketika perang Badar. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Dan kok bisa pedang satu dilepas, panah satu meluncur seret dapat 10 orang gitu, kok bisa itu? 300 berhadapan dengan ribuan orang kafir itu. Kalau ini bukan mukjizat tidak mungkin. Inilah kelebihan para ulama di Indonesia. Mereka tampil memang Pak Salehin ketika sedang dibutuhkan oleh negara. Ketika nggak dibutuhkan nggak mau tampil, takut dikatakan dia orang yang orang yang senang untuk di depan, enggak mau kayak itu. Pak Karno datang minta fatwa Ki Hasyim supaya bagaimana ini Belanda masuk lagi ke Indonesia gini-gini. Akhirnya timbullah fatwa itu dan timbul resolusi jihad. Lah, resolusi jihad itu ijtihad luar biasa itu. NU tidak membuka ijtihad katanya, tapi berijtihad terus. Itu Nahdlatul Ulama. Tidak usah sama dengan kita nanti. Ini kalam akhir dari saya. Terkait dengan hal ini sebagai pesantren sebagai lembaga pendidikan ulumus syariah yang sudah berhasil itu, maka pada akhir-akhir sekitar tahun 80-an itu pesantren kena erosi dari sebuah sistem yang dibangun oleh negara dalam dunia pendidikan. Apa itu? Bahwa untuk menjadi kepala desa harus punya ijazah.
Untuk menjadi camat harus punya ijazah. Untuk jadi penghulu mengawinkan orang itu KUA harus punya ijazah. Terus ini pesantren tidak sadar sebelumnya. Karena apa? Banyak guru-guru agama di masanya Ki Ahmad Dahlan itu diangkat hanya tanda tangannya Kiai itu udah cukup. Selesai. Tidak punya ijazah. Akhirnya ikut persamaan macam-macam dan lain-lain. Ini memaksa. Memaksa apa? Ternyata peran pesantren untuk membangun negara, kata Kiai Salim tadi, untuk aktif di birokrasi tidak bisa ini. Tanpa adanya syahadah, tanpa adanya ijazah. Kiai saya Kiai Dhofir itu, ayahnya Kiai saya mengatakan, ijazah ini di akhir zaman kanat mukjizatan. Al ijazah al hadirah kanat mukjizatan. Betul. Sealim apapun orang itu, tapi nggak punya ijazah, nggak bisa nikahkan orang. Untuk menjadi fasultanu waliyuman la waliyalahu itu harus punya ijazah. Ini satu masalah. Ini kalau dilihat maka peran santri ke depan tidak akan tidak prospek. Apalagi seperti sementara untuk mendapatkan ijazah harus ada ini. Masuk pesantren. Madrasah Sanawiyah kurikulumnya diintervensi. Pakai akidah akhlak. Yang nyusun akidah akhlak orang ndak wudhu saja enggak. Atau hanya sistematika yang luar biasa itu. Alia juga pakai akidah akhlak. Tidak lagi apa Kifayatul Awam yang dibaca. Fikihnya yang diajar fikih berbahasa Indonesia. Basic kearapan atau kitab kuningnya sudah habis, semakin dangkal. Maka di situ tentang bahasa Arabnya, aduh kecil, bahasa Arabnya cukup jurmiyah, terlalu tinggi itu bahasa Arabnya itu tingkat aliyah. Baca alfiyah itu nggak menarik lagi di pesantren karena bahasa Arab diterapkan itu cukup jurmiyah. Hanya pindah domir, gitu kan ya, ini mufrad, mutanna, atasnya. Itu aja, itu kelas 3 aliyah bahasa Arabnya. Itu yang terjadi kayak begitu. Alah, ini ada proses pendangkalan dan penyempitan peran. Ini yang saya katakan ini ada dilematis di kehidupan pondok pesantren. Gimana ini caranya gitu ya? Gimana? Pondok-pondok pesantren yang memang bertahan tetap besar santrinya, tapi tidak bisa mainkan peran. Di Jember itu ada salah satu pondok pesantren 5 tahun yang lalu santrinya habis, ribuan tinggal 30. Kenapa sebabnya? Karena kiainya nggak mau mengikuti ijazah persamaan, kayak gitu masalahnya kan ya. Sehingga alumninya diminta masyarakat cocok untuk jadi kepala desa, nggak bisa, nggak punya ijazah. Untuk ikut PNS juga tidak bisa. Akhirnya apa? Kepala desanya bukan santri, karena bukan santri akhirnya apa? Ngobrak-ngabrik persoalan macam-macam di desa. Dan di sini letaknya bahwa santri terutama mahatnya di jurusan fikih siasat harus tampil sebagai pengambil keputusan di negeri. Harus tampil itu. Kalau ternyata jurusan fikih siasat ini nggak tampil ke negara nanti, nggak menjadi anggota DPR RI, nggak menjadi bupati, nggak menjadi gubernur ke depan, maka negara akan dipimpin oleh nggak tahu fikih siasat, maka akan banyak aturan yang bertentangan dengan Islam. Jangan salahkan orang lain bila jadi di situ, sementara Anda nggak mau untuk jadi imam. Kadang-kadang kan suci, politik kotor. Jangan gitu. Ya, yang kotor itu kalau tidak mutahhirun. Anda itu kan sudah belajar ilmu fardu kifayah, maka Anda hadir di dunia politik, jangan Anda menjadi najis, tetap tahirun. Kalau perlu tahirun mutahhir, mensucikan. Mutahhir berarti membuat sistem yang baik. Itu yang penting di situ. Harus ada ke sana. Sehingga jurusan fikih siasat terutama itu karena fikih politik itu mengarah kepada perebutan jabatan biasa. Harus direbut jabatan itu. Kalau nggak direbut, takut saya hubbul riasa, hubbul jah, itu urusan hati. Bahwa saya tampil bukan karena hubbul jah bukan, tapi saya tampil untuk menjadikan
Kabupaten Purwokerto ini adalah menjadi kabupaten yang berbasis fikih. Harus Anda bupatinya. Maknanya di situ. Lah, ini peran akan semakin sempit. Akhirnya untuk itu timbullah gagasan bagaimana pesantren ini supaya memiliki ijazah formal juga. Sudagiri punya legalitas muadalah. Kemudian mungkin di Lirboyo juga santri yang mau kuliah ada muadalah, di pun ada muadalah. Apa muadalah itu? Persamaan atau paket A, paket B, paket C. Istilahnya diarabkan muadalah. Ikut paket-paketan tidak mau. Kalau beli paketan, mau gitu ya. Itu yang terjadi. Untuk di tingkat pendidikan Aulia, ternyata mahasiswa kita Nun Sewu. Saya jadi dosen Fakultas Syariah. Masya Allah, kalau sudah mau ngajar itu minta ampun, malasnya luar biasa. Ini mahasiswa mau diajarkan dari mana, saya bilang. Suruh baca kitab itu sama dengan orang yang ditompak mimpi sap-sap katanya orang itu ya. Apa yang berulat ngomong apa itu katanya Jawa apa gitu. Gagap ya. Iya, itu sama itu. Disuruh baca kitab nggak bisa nih. Saya pusing, dari mana saya mau mulai ini? Kenapa? Penguasaan dasar kitabnya tidak ada padahal Fakultas Syariah. Tahunya bahasa Arabnya hadza kitabun. Hadza dikatakan namanya hadza, duduk di atas tabunnya sawah itu. Itu yang terjadi. Kesulitan akhirnya apa? Itu yang terjadi realitas seperti itu. Apalagi di Aliyah, Masya Allah. Ini berarti akibat apa yang terjadi? Intervensi kurikulum pemerintah memaksakan kalau Anda ingin punya ijazah harus ini. Kan gitu. Timbullah pemikiran untuk penyelamatan kapal besar ini dengan mendirikan Ma'had Ali. Setelah ada Ma'had Ali ternyata ada tingkat kesulitan, mahasiswanya nggak bisa berlanjut. Karena Ma'had Ali angkatan pertama itu adalah Ma'had Ali yang memang sudah lama mondok, oke. Ketika angkatan kedua sulitnya bukan main cari siswa. Untuk standarnya sama. Berhubung Ma'had Ali yang pertama itu angkatan pertama para ustadz sudah mahir-mahir, wah enak sudah. Tapi untuk berlanjut berikutnya ini harus membuat satu sistem. Menjadi keluhan akhirnya timbullah PDF. Pendidikan diniyah formal pada ula, ustadz dan aulia. Ini penjenjangannya seperti itu. Lah, PDF, muadalah, kemudian Ma'had Ali merupakan pendidikan unggulan pondok pesantren yang kemampuannya di atas rata-rata. Ini yang perlu menjadi basic kita seperti itu. Lah, terkait dengan hal inilah maka negara mencoba, kita adalah bagian daripada bagian daripada warga negara Republik Indonesia. Pesantren sudah memiliki jasa luar biasa kepada negara. Akhirnya lahir beberapa rekognisi dalam berbagai level. Ada peraturan menteri, ada keputusan menteri, ada terakhir gongnya adalah ada undang-undang pondok pesantren. Saya bilang terakhir Pak Jokowi mengatakan ada dana abadi pesantren. Ini merupakan hadiah dari pemerintah, bukan saya bilang. Ini adalah qadha. Pemerintah bayar hutang kepada para ulama ini. Berapa darah para ulama yang meninggal ketika 10 November? Berapa banyak pergerakan ulama untuk merebut kemerdekaan? Dan ketika negara ini goyang karena Pancasila mau ditolak mana-mana, siapa yang pertama kali menerima? Bukan di hotel berbintang 7, 8, 9, 10, tapi adalah cukup bintang 9. Yang terima adalah kiai-kiai pondok pesantren Muktamar yang ke-27 di Situbondo. Orang la yatakallam syai', takut sama Orde Baru, tapi Ki Mahrus tampil dari diri. Pak Harto digini-ginikan dia. Ya saat tampil di situ ke Istana Negara nggak diketahui sebelumnya, Pak Harto terkejut. Don Pak Harto akhirnya menerima itu semuanya. Ini strategi yang tidak kita, yang sudah hari ini mungkin sulit sekali bisa terwujud. Nah, ini adalah jasa-jasa para ulama untuk pertahanan negara kesatuan Republik ini yang punya slogan
NKRI harga mati, Pancasila jaya, hanya Nahdlatul Ulama. Apa ini kira-kira yang akan diberikan pemerintah? Silakan. Ternyata pemerintah adalah memiliki political will. Jadi jemput bola. Dulu kita merengek-rengek. Sekarang enggak. Pemerintah menciptakan di situ. Maaf, saya tidak kampanye Jokowi ya, bukan ya. Bukan sana saya. Tapi ini realitanya seperti itu. Ingin memberikan satu rekognisi kepada pondok pesantren agar pondok ini memiliki wadah yang sama dengan yang lain di mata negara. Nah, disitulah lahir undang-undang pondok pesantren. Ini yang perlu kita pahami bersama. Proses begitu sangat lama, sangat panjang, luar biasa. Nah, oleh karena itu maka dari ini harus kita pelajari semua, dan aspek historis kita pelajari, aspek filosofisnya kita pelajari, aspek regulasi kita pelajari. Semua itu akan menjadi satu kesatuan untuk menjadi asas kita berpikir dalam menentukan sebuah pergerakan yang pas seperti untuk Mahat Alim. Paham ya? Tidak hanya dari satu aspek. Dari sini maka kami menawarkan satu orientasi. Pertama, untuk tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin yang kita lakukan di pondok pesantren harus ada ciri yang dimiliki Mahat Ali masing-masing. Santri Mahat Ali sudah selesai kalau baca kitabnya. Karena syarat untuk bisa lulus Mahat Ali yang disepakati kanan harus paling tidak baca kitab Fathul Qorib. Selesai. Masuk Mahat Ali bukan ingin belajar kitab, bukan. Masuk Mahat Ali bukan ingin membaca kitab, belajar kitab, bukan. Tapi ingin memperkaya wawasan dengan berbagai macam referensi kitab kuning. Satu. Yang kedua, tingkat analisanya adalah bersifat kritis. Oleh karena itu maka ketika bahsul masail, kami ikut bahsul masail Mahat Ali di Batu Ceper itu belum memiliki ciri khas Mahat Ali itu. Sama dengan bahsul masail yang biasa. Sama. Bagaimana supaya tidak sama? Caranya begini. Maka bahsul masail harus ciptakan kemandirian berpikir dulu. Dengan modal usul fikih, dengan modal qawaid yang Anda miliki, ulumul lughah yang Anda miliki. Ini bukan jangan berijtihad, tidak boleh. Tetapi ingin menciptakan kemandirian. Jadi polanya itu kalau kita sekarang bagaimana hukumnya ini nih, maka santri sibuk cari makhot. Padahal di pikiran sudah ada. Maksud saya, putuskan dulu dengan kita masing-masing dan kasih kebebasan berpikir. Jangan adu makhad di forum. Sekarang itu kalau nggak punya makhad, nggak dikasih mic. Nggak bisa kayak gitu dong. Kalau itu Anda tidak punya pemikiran, tidak ada harga, apa gunanya belajar usul fikih? Qawaid fikih, usul fikih ilmu ahlak Pak, bukan ilmu murni. Sama dengan Anda punya nahwu untuk bisa mengertikan Al-Quran supaya nggak keliru baca kitab kuning kan gitu. Sekarang usul fikih adalah alat untuk berijtihad. Nggak usah bahasa ijtihad, tapi putus dulu menurut kamu bagaimana? Ada nggak di Al-Quran? Ini yang jurusan tafsir. Hadisnya kayak mana? Fikul hadisnya seperti apa? Terus ini yang usul fikihnya kayak mana? Semua berkolaborasi memberikan satu pemikiran. Maka keputusan adalah di antara forum berbeda pendapat. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Ini Mahat Ali, baru Mahat Ali. Sebelum baca kitab, ini tahap pertama selesai, oke. Dapat dua Mahat Ali diputuskan. Tugas kedua, cari makhot masing-masing untuk memperkuat pikiran Anda. Itu penopang, kekuatan. Tentu di pikiran yang kita putuskan itu sudah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Caranya begitu. Ternyata setelah dicari makhotnya, oh ternyata Imam Suyuti sama kok pendapatnya dengan kelompok ini. Imam Romli sama dengan ini, Ibnu Hajar sama misalnya itu. An-Nawawi sama. Oh ternyata pemikiran kita adalah sebelum ada makhot sudah sama alur pikiran. Pertanyaannya, apa kebenaran yang kita buat, yang kita diskusikan adalah bersifatnya adalah ittifaqi,
yang ghairu mu'tabar hanya kebetulan. Enggak. Ittifaq itu kalau nggak punya konsep. Kalau anda sudah punya belajar qiyas sudah, masalikul illah sudah, terus maqasidus syara' sudah, kemudian dilihat, oh ternyata seperti keputusannya. Di mana cara kita mempelajarinya? Saya katakan, penerimaan Tunggal Pancasila adalah ijtihad murni. Tapi NU tidak pernah mengatakan ijtihad dibuka, enggak, tapi berijtihad ya itu. Kemudian resolusi jihad adalah ijtihad jama'i yang dipelopori Ki Hasyim Asy'ari. Di mana ada kitab juga mempertahankan negara Indonesia adalah mati syahid. Coba wanasu kama jadi tak ada. Kecuali qaulu hadaratus syekh menjadi ma'khad. Itu yang katakan oleh Tusani tadi, jangan hanya wal akhdhu bil jid tapi wal ijad, membuat sesuatu yang inovasi. Ini orientasi bahtul masailnya mungkin perlu ada cari apa namanya al-fariq mu'dhamul farqi baina bahtul masail yang biasa dengan yang mahat ali. Harus progresif. Jangan adu ibarat. Satu. Yang kedua, diskusikan kembali apa yang disebut dengan kutubul mu'tabarat dan ghairul mu'tabarat. Karena kadang-kadang ini kitab apa? Kitabnya Sayyid Sabiq, tafsir Fiqh Sunnah. Oh sudah tolak. Ya Allah, ini Sayyid yang ngarang toh. Ini Sayyid yang ngarang. Ditolak duluan. Apa alasannya menolak? Terima dulu, seret. Oh ternyata rasional. Sama kok dengan pendapat yang di Fathul Mu'in semuanya. Masa mau ditolak? Itu karena dipakai. Oh ini dipakai di perguruan tinggi. Tidak ada barokahnya. Yang barokahnya seperti apa? Oh seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Ar-Rafi dan lain-lain itu. Kalau kita bicara soal akademis, antara kitab-kitab yang sekarang dengan kitab yang dulu, lebih thiqah yang sekarang. Kenapa demikian? Jelas footnote-nya, pengambilannya sahih jelas. Coba anda baca Fathul Mu'in, mana maksudnya kan? Footnote-nya ada enggak? Kama qala fil minhaj hakada wa qala an-Nawawi fi raudhah hakada. Jam halaman berapa, cetakan ke berapa, pusing Pak nyarinya. Enggak lengkap. Itu kritik sistematika penulisan kitab. Dan kalau anda menulis karya tulis ilmiah saat ini plong begitu, enggak ada footnote-nya, enggak ada in-note-nya, enggak ada apa namanya ya marajiknya, dah enggak lulus anda. Kalau saya yang uji, saya lempar. Ini enggak genah, ini bukan dongeng, ini itu kan. Kalau ulama dulu saya percaya luar biasa. Abu Ishaq Al-Ansari itu adalah karena banyak ilmunya, terus gitu. Ngarang itu enggak berpikir. Kalau kita enggak baca kitab dulu ngarang mandek Pak. Itu masalahnya di situ. Tapi dari min haitsu thiqah dan gampangnya memberikan referensi adalah lebih thiqah yang kitab sekarang. Ini soal bahtul masail. Saya coba, ini saya berbuat, saya coba. Saya nyusun disertasi. Saya terima kasih sama Ki Hanan, disertasi saya selesaikan dibantu Ki Hanan. Rekom beliau mendapatkan uang dari Basnas. Enggak punya uang saya. 10 juta. Dapat uang 10 juta saya buat tim. Nah, terus saya cerita, dengarkan cerita saya rekam. Terus biasanya orang tulis disertasi itu datanya dulu, kemudian baru analisis. Nih ya. Teorinya enggak, saya menganalisa duluan. Ini begini arah saya, pikiran saya ingin menjadikan zakat begini, catat 1, 2 sampai ada 9 andi saya. Terus tugas anda carikan makhad yang sama dengan pikiran saya dan bukan makhad yang apa? Bukan pikiran saya disamakan dengan itu. Dari kitab apa saja? Oh ternyata semua ada di kitab ya. Dikit semuanya. Saya berpikir keras itu, masa dikatakan sama dengan rumusan masalah yang disampaikan santri ibtidaiyah, bagaimana hukumnya kalau ada apa namanya air 2 kola kurang 1 gelas, apa ini ditambah dengan kencing, apa ini mustakmal atau tidak. Oh yang itu mengatakan oh itu mutanajis, yang satunya adalah enggak suci karena riwayatnya. Bedanya pendapat musyawarah tingkat ibtidaiyah itu enggak sama dengan pendapat analisis calon doktor.
Tidak sama dengan pendapat analisis calon mahat ahli. Cuman kita terus terang aja, mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak sulit. Cuman kita kadang ditakut-takuti untuk maju. Berpikir mandiri kita takut-takuti. Mau sedikit beda dengan musannif takut. Tapi cari pendapat Imam Ibnu Hajar begini. Harus cari pendapatnya Imam Ramli. Dihadapkan ini khilaf. Jadi untuk tidak setuju dengan pendapat Ibnu Hajar harus cari pendapatnya Imam Ramli dulu. Kenapa kalau Anda mengatakan saya nggak setuju? Kenapa? Ini hanya berangkat diri. Karena bukan kelasnya. Tawadhu iya. Tapi Anda sudah memiliki basic ilmu fikih, usul fikih, ayat-ayat tahkam sudah punya, tafsir sudah punya. Kumpul bahasul masailnya, tampilkan semua di sim keilmuannya kayak mana? Pertanyaan perspektif tafsir kayak mana? Perspektif hadis kayak mana? Usul fikihnya kayak mana? Simpulkan, insya Allah dan sudah menjadi betul-betul menjadi warathul anbiya di situ ya. Itu maksud saya seperti itu. Jadi ada pola dan ciri khas tertentu yang digunakan untuk itu. Yang di Nur Asdiya kemarin itu kan penuruhnya Kiai Ramzi terus dari sarang itu. Saya bilang sama Kiai Ramzi. Kiai Ramzi almarhum itu Kiai ngarang maqasid syariah luar biasa. Banyak bagus kitabnya itu. Kiai, kamu yang ngarang kitab apa gunanya saya bilang. Kenapa Kiai? Kok jadi perumus kayak gini? Duplik dong karangannya itu. Gak bisa saya gimana caranya gitu. Loh, ngarang kitab oke, tapi mau terapkan nggak? Takut. Apa yang takut? Di mana hadis Al-Qur'an yang melarang? Nggak ada. Yang ada adalah selektivitas untuk menjadi berijtihad, ada syaratnya. Sekarang harus hafal hadis ahkam sekian. Sekarang tidak, sudah zamannya digital. Ada maktabah syamilah. Tinggal klik berapa ayat ahkam yang ada di kitab Bukhari, keluar semua. Tidak harus hafal hadis. Al ilmu fis suturlah fis sudur. Dulu kenapa fis sudur? Suturnya tidak ada. Cetakannya kayak dulu itu mau untuk dapat kitab Fathul Qarib, nulis setahun dapat satu kitab. Sekarang Fathul Qarib mau cetakan yang mana? DKI ada, cetakan Bandung itu ada. Silahkan pilih. Kelebihan kitab saat ini. Karena kelebihan kitab bingung bacanya, al ilmu fis sutur, la fis sudur. Dulu kenapa fis sutur? Sama dengan kenapa tulisannya kiai-kiai dulu bagus-bagus api-api. Karena sering menulis. Sekarang nggak ada yang menulis. Pakai WA, pakai SMS, pakai komputer. Yang penting setelah suruh coba Satria Matawi nulis Arab, Pigon. Sama tulisannya dengan tulisan Ajinomoto dijamin halal. Jelek. Tapi soal kajiannya luar biasa. Nah ini perkembangan ini sebenarnya pengaruh-pengaruh ini ya normal saja, tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Menurut saya seperti itu. Itu orientasinya dalam tafakuh fitinnya mungkin seperti itu. Lah soal metode yang diterapkan di pondoknya monggo, bahwa di situ ada kajian an-nusus. Itu adalah nusus kita, maksudnya itu harus tetap ada penguatan teks, itu harus ada. Bahwa harus terpaku dengan teks ini adalah tidak bisa. Ada satu kasus ini, guru saya Ki Hasan Abdul Wafi, beliau baca kitab Hibah kalau tidak salah, kok jelaskan bab wakaf, sampailah kepada pembahasan munqati'ul awal, munqati'ul tsani itu. Salah beliau memberikan murad. Itu keras beliau. Bagaimana caranya ini interupsi gitu. Akhirnya setelah wallahu alam, sebentar ada pertanyaan. Saya buka Fathul Wahab bab wakaf. Mohon penjelasan yang ini. Saya bilang gitu. Jadi bukan dari saya. Akhirnya ada setengah jam gagal wallahu alam. Dan beliau bilang di pending minggu depan. Pulang beliau luar biasa itu. Semua kitab ditelaah. Terus ngajar lagi, akhirnya sampaikan terima kasih, pemahaman saya selama ini salah kitab ini, dan baru dibenarkan oleh sampean sama saya. Dan sejak itu beliau enggak pernah marah sama saya. Tidak pernah marah. Itu guru saya luar biasa. Dan kemudian diumumkan di kelas. Biar saya takut dallun mudillun, katanya beliau. Saya ralat. Penjelasan saya ini semuanya adalah dari sejak dulu ilmu saya salah.
yang benar begini-begini. Terima kasih kepada, panggil Ustadz sama saya, Ustadz Muhyiddin katanya. Padahal sebenarnya enggak, yang telah memperbaiki pemahaman saya. Ini akhlak yang luar biasa, sportivitas yang luar biasa dari beliau. Itu maksud saya di sini. Di forum tengkar dengan Syaikhul Hadi forum. Pak Syekh berijtihad. Apa dong? Dengan Pak Masdar juga tengkar. Mazhab Masdariyah. Macam-macam. Tapi setelah forum beliau cuman, Pak Syekh, bagaimana saya caranya supaya bisa punya anak pinter seperti sampean? Itu di luar forum. Jadi perdebatan di forum tidak berpengaruh sampai iftirak setelah forum. Kadang-kadang keluar grup gara-gara pendapatnya tidak, ngapain kayak begitu? Itu kan bukan santri Mahat Ali kayak gitu. Jadi tekan ghadabiyahnya kepada yang seminimal mungkin. Ini orientasi tafakuh fiddinnya. Kemudian karena pesantren juga punya dua fungsi, maka ada fungsi dakwah gini. Ya, lah dakwahnya ini mungkin kalau di dalam Mahat itu ada akademisi, ada akademik, ada pengabdian masyarakat, dan ada penelitian. Ini mungkin bisa dielaborasi. Maka dakwah yang dimaksud bukan dakwah Assalamualaikum bapak-bapak, bukan itu. Itu mungkin lebih dekat dengan mubaligh, pidato itu karena khutbah. Tapi dakwah dalam arti yang luas. Lah, saya punya pikiran bahwa untuk dakwahnya ini adalah dakwah bil kitabah wat takrir wat tahrir. Menulis, Anda harus rajin menulis. Maka kita berharap ada kutubut turas yang muncul dari Mahat Ali yang setiap tahun terbit. Mungkin amali bisa. Nanti sebelum diterbitkan itu ada yang mentasheh. Kalau ulumut tafsir misalnya Ahsin Sakho dengan Prof Quraish Shihab. Kalau jurusan hadis misalnya ada Prof Agil Munawar dan kiai-kiai pesantren yang lain. Ini buku dikeluarkan oleh Mahat Ali Tebuireng. Tentang apa? Tentang misalnya tentang fiqhun nisa dalam perspektif hadis. Jadi di situ akan memperkaya luar biasa. Ki Hasyim Asy'ari itu Masya Allah karyanya luar biasa. Untung ada Ki Hadik kemarin itu yang Ki Hasyim Hadik yang menghimpun sehingga ada kitab namanya Irsyadus Sari. Irsyadus Sari itu bukan karangannya Ki Hasyim, itu namanya dari Ki Hasyim Hadik. Yang Ki Hasyim di dalamnya adalah itu apa? Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus macam-macam di situ banyak yang di dalamnya. Kitabul Adabul Alim wal Muta'alim. Adabul Alim wal Muta'alim jadi kitab wajib di Sanawiyah, Salafiyah, Syafi'iyah, Sukoharjo. Kenapa? Itu menciptakan keseimbangan. Kalau Ta'limul Muta'alim ini menciptakan murid supaya sopan sama guru, tapi gurunya kadang-kadang nggak terkontrol. Karena hanya Ta'limul Muta'alim. Kalau Adabul Alim di situ ada kerjasama. Seorang kiai, seorang alim bisa dihormati murid kalau punya adab begini. Harus punya wudhu dulu, niatnya harus ikhlas, kata beliau kan, dan mengajar untuk menyebarkan nama Allah, dan menjauhi apa itu untuk mubaratul ulama semacam. Itu yang disampaikan. Lah, seorang santri begini. Lah, itu yang dimiliki oleh kiai-kiai pesantren. Itu dalam soal dakwahnya mungkin mengambil satu poin apa yang paling penting di pesantren ini. Karena pesantren adalah lembaga dakwah. Terus ada lembaga pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Di poin ini mungkin ada pengabdian masyarakat. Cuman poinnya apa di situ? Itu adalah harus ada pola gerakan yang memang sama mungkin. Rumpunnya seperti apa perlu dirumuskan bersama-sama. Sedangkan pola gerakan saya kira sudah cukup lah. Gerakan Ki Hasyim, gerakan Ki Wahab, gerakan Ki Ahmad Siddiq, gerakan Ki Asa, itu yang kita baca dalam kerangka keindonesiaan. Termasuk tadi tolong benar-benar bersama-sama bahwa Anda punya hak yang sama dengan yang lain-lain. Buat surat kepada Presiden Republik Indonesia bahwa menyampaikan terima kasih dengan undang pesantren, dengan dana ABD umat dan lain-lain. Tetapi Pak Presiden,
ijazah kami belum bisa untuk memenuhi pasar. Sudah saya catat tadi. Mahat Ali di mata undang-undang, coba catat itu. Mahat Ali di mata undang-undang. Di mata negara. Coba lihat situ. Lihat. Mahat Ali memiliki otonomi untuk mengelola. Sebelum terus jasa. Biar ada. Ini ada sudah bukunya kayak tinggal download aja. Terus. Ini Mahat Ali. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 18 2019 pasal 22 sebagai berikut. Pasal Mahat Ali menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, magister dan doktor. Ini undang-undang. Yang nanti turunannya akan dibuat PP terus. Mahat Ali mengembangkan rumpun ilmu agama Islam berbasis kitab kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu. Ini yang membedakan pendidikan pesantren dengan pendidikan keagamaan. Tadi malam itu Ibu Badriah tuh masih bingung apa bedanya pendidikan pesantren dengan pendidikan keagamaan. Itu beda. Sama dengan apa bedanya Islam rahmatul alamin dengan Islam Nusantara, itu beda. Walaupun hanya khosais. Apa tekanannya? Tadi itu berbasis kitab kuning. Di forum saya dengan Ibu Amra itu baru memaksakan pakai sistem EKS. Saya katakan nggak bisa Ibu, bodoh santrinya. Ini berbasis kitabi. Ini sudah keputusan Mahat Ali. Kalau dipaksakan itu, maka kita akan intervensi kepada pesantren. Saya nggak ikut-ikut. Karena komitmen dari awal dengan asosiasi saya mengatakan begini, saya bawa asosiasi itu. Jadi jangan sampai intervensi gitu. Terus nomor 3 atas pendalaman bidang ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh Mahat Ali yang dikembangkan berdasarkan tradisi akademik pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian. Nah, ini sudah diciptakan dan sudah memiliki konsentrasi masing-masing. Itu yang dikatakan konsentrasi ala ulumus syar'iyah tadi itu. Sudah. Terus Mahat Ali dapat menyerahkan lebih dari kurikulum Mahat Ali wajib memasukkan materi muatan Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Inilah yang kita upayakan karena Boy Rafi, ini live ya. Di Indonesia itu ada pesan-pesan yang tidak mau Nusantara gitu ya, menganggap pemerintah tagut macam-macam. Tapi kalau ada uang pemerintah diambil, kan logis itu. Ini. Jadi kalau nanti kita lihat ke pesantren, lihat kurikulum, ternyata kurikulumnya ada yang sanadnya kepada Al-Athamain, sanadnya kepada Abdullah bin Bas, gurunya Pak Saleh, dan yang lain. Itu pondoknya siapa yang mendirikan? Mana pondoknya? Oh, pondok dari Kediri. Pondok pesantren Dirboyo Kediri, pondok pesantren Nurul Jadid Paiton, pondok pesantren Salafiyah Syafi'i Sokol, pondok pesantren As-Siddiqiyah Hijau. Pondok pesantren ini nggak ketahui nasabnya ternyata kemana. Oh, ternyata ini adalah pondok pesantren yang mendidik orang radikalis dan memusuhi pemerintah. Merah. Mahat Ali jangan sampai ada yang seperti itu. Madhabnya tidak sama dengan madhabnya Ki Hasyim Asy'ari. Merah. Karena undang-undang pesantren diberikan pemerintah membalas jasa Ki Hasyim dan para ulama yang telah berjuang untuk bangsa dan negara ini. Itu aja saya katakan begitu. Kan orang Jawa nggak begitu paham kan? itu. Terus kemudian, terus ini Mahat Ali memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sebagaimana tertuang dalam statuta Mahat Ali. Ini bahasa otonomi ini yang kita nggak boleh ikut intervensi terlalu masuk. Yang intervensi adalah kalau Pancasila diobrak-abrik, tidak boleh kali langsung aja di-cut gitu. Kemudian santri Mahat Ali yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja. Mau jadi tentara bisa. Jadi ada TNI yang bisa baca kitab Fathul Wahab. Pangap itu. Kapan itu? Masih di situ. Ini yang saat ini masih belum, ini masih banyak cemburu sama Mahat Ali. Asosiasi sudah bergerak luar biasa. Jadi sebelum ada gelisah, ada hanya gelisah satu orang kan.
Bagaimana Hanan ini saya mau kuliah ya ini S2 nggak terima S1-nya ini macam-macam. Buru nanti pernah mengadu. Tapi mari berjuang bersama dari awal. Sekali-kali datang ke Kementerian Agama, surat kepada Menseknek, saya dari Dema Mahat Ali ingin menghadap Presiden. Berikan, ini hak kita. Ini belum. Jadi kalau ada problem soal ijazah dan semacamnya, bergeraklah Anda. Tidak usah demo, tidak usah bakar ban. Itu bukan torekanya kiai-kiai itu. Langsung diplomatik datang ke sana itu. Pak Menteri tanda tangan bahwa ini perjuangan selesai. Datang tuh dialog dengan DPR RI itu. Bakar ban itu udah kebakar ban kan hanya punya kerjaan aja itu. Begitu. Terus ke bawah nggak ada ya? Lah konsekuensi formalisasi ini maka Mahat Ali, lulusan Mahat Ali memiliki ijazah formal sebagaimana pendidikan tinggi lainnya. Yang ketiga, Mahat Ali merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Yang keempat, Mahat Ali mendapatkan layanan fasilitas dari negara sebagaimana lembaga pendidikan yang lain. Ini yang kita perjuangkan di situ, termasuk ini. Paling tidak ada sumbangan kitab lah tiap tahunnya untuk dari negara ini kepada Mahat Ali, perpustakaannya supaya bagus semuanya. Terus Mahat Ali menyerahkan tridharma perguruan tinggi, yaitu akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini sudah pas dengan 3 fungsi pesantren. Akademik itu adalah merupakan keilmuan, tafakufiddin. Penelitian ini tadi itu yang saya katakan penulisan dakwah, itu yang saya masukkan. Dakwah bil kitabah ya, bil tahrir. Karena terus terang nanti kami datang ke pondok pesantren itu, ke Mahat Ali itu, yang ditanyakan sudah berapa karya tulisnya? Ada karya tulis 2, karya tulis masing-masing santri berupa risalah, itu pasti, itu sudah menjadi syarat kelulusan. Tapi ada penulisan yang dikeluarkan lembaga itu atau organisasi santri atau dema, walaupun itu tidak diterbitkan oleh lembaganya langsung, tapi sudah kolektif, itu dianggap bagian dari karya santri lah. Maka penelitian ini maksud kami, yang penelitian ini berbasis penulisan, masuk ke bidang dakwah. Konten-konten disampaikan tentunya adalah yang mengkritik mengkritik situasi keadaan semacamnya, itu ditulis. Itu maksud saya. Yang kedua adalah pengabdian masyarakat, itu sudah jelas. Itu pemberdayaan masyarakat. Ini artinya apa? 3 tridharma Mahat Ali ini, perguruan tinggi ini juga sama dengan 3 fungsi pondok pesantren. Tinggal Anda mendiskusikan dengan teman-teman amali mungkin nanti seperti apa bentuk pengejawantahannya, tatbiknya seperti apa ketika harus menerapkan masing-masing itu. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Yang penting tadi katanya Ki Solehin, Anda memiliki rumusan yang jelas. Tahun ini agenda saya ini harus berhasil. Itu Anda berhasil untuk mendobrak, untuk keberhasilan ijazahnya betul-betul memiliki power luar biasa. Kolaborasi semuanya. Kami akan berjuang di posisi yang berbeda. Di sini juga sama, di situ kita kolaborasi di situ semuanya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk beliau yang sungguh luar biasa, benar-benar bahrul ulum. Pikiran beliau saja sudah sama dengan makhod, dengan kutubul mu'tabarah, jadi tidak perlu diragukan lagi ini ya. Perlu saya simpulkan mungkin poin pertama tadi yang dari awal disinggung itu tentang simbol. Mungkin Dema belum membuat simbol, jasnya warna apa dan sebagainya biar mudah dikenali. Yang kedua, pondasi utama untuk mahasantri adalah ilmu dan takwa. Yang ketiga, tentang ponpes. Tadi ada ponpes merupakan budaya, isinya berupa ilmu syar'i dan ada nilai tasamuh dan itidal. Yang keempat tentang dilematis pesantren, sehingga mau nggak mau harus buat muadalah, PDF dan puncaknya di Madali. Poin selanjutnya yang penting yaitu santri harus tampil di negara ini, harus jadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Yang tohir, syukur-syukur tohir mutohir gitu.
Terus orientasi yang beliau sampaikan tadi, dalam tafakuh harus ada ciri-ciri dan memperkaya wawasan, tidak hanya muhafadzah alal qadimi soleh, tapi harus punya ciri-ciri. Yang kedua orientasi yang beliau sampaikan yaitu tentang kritis, menciptakan kemandirian berpikir. Bahsul masailnya harus ada inovasi baru, masukan dari beliau. Jadi harus ada diskusi lagi, mahyal kutubul mu'tabarah. Salah satu kutubul mu'tabarah ada di hadapan kita, jangan diragukan lagi gitu ya. Terus jangan takut berpikir mandiri. Poin selanjutnya itu tentang dakwah, ditambahi harus dakwah bil kitabah wa ta'lif. Dan yang terakhir, Ma'adali saat ini sudah ada rekognisi dari negara, jadi tinggal Anda jenengan semua tampil bersama, berkolaborasi bersama dengan amali dengan Dewan Masyayikh.